لا إله إلا الله محمد رسول. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi wa dhira 'ala dini kullihi wa kafa billahi 'alima. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bapak-bapak, para hadirin sekalian, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan rahmat yang diberikan kepada kita. Alhamdulillah, Allah berikan kesehatan dan kelapangan waktu. Kita bisa berkumpul melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid yang kita cintai ini. Insya Allah, Allah berikan kita kekuatan untuk melaksanakan ibadah puasa, ibadah saum Ramadan sampai akhir Ramadan nanti. Dan insya Allah, Allah menerima semua amal ibadah saum Ramadan kita dan amal-amal ibadah lainnya. Dan insya Allah kita menjadi hamba Allah yang fitri di akhir Ramadan. Salawat dan salam kita berharap selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk seluruh keluarganya, untuk para sahabat, untuk para tabi'in, untuk para tabi'ut tabi'in, untuk para ulama, untuk seluruh umatnya. Dan insyaallah kita yang ada di masjid ini bersama keluarga kita adalah umat Rasulullah yang akan mendapatkan syafaat di yaumul akhir nanti. Amin ya mujibus sa'ilin. Pada pagi ini kita masih membaca hadis-hadis yang berhubungan dengan ibadah saum Ramadan. Minggu lalu kita membaca hadis-hadis yang membolehkan makan dan minum serta batasan-batasannya di malam pada bulan Ramadan, dan juga hal-hal yang berhubungan dengan hal-hal yang dibolehkan pada malam bulan Ramadan sebagai penjelasan ayat surah Al-Baqarah ayat 187. Hari ini masih berhubungan dengan penjelasan ayat-ayat yang berhubungan dengan saum Ramadan, yaitu penjelasan ayat 184 dan 185 surah Al-Baqarah. Hadis yang kita bacakan masih dari kitab Sahih Bukhari jilid pertama, nomor hadisnya 1821. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Abdullah ibn Yusuf akhbarana Malik an Hisham an Urwah an abihi an Aisyah radhiyallahu anha zawji Nabi sallallahu alaihi wasallam anna Hamzah ibn Amr al-Aslami qala li Nabi sallallahu alaihi wasallam a'asumu fi safari wa kana qasiras siyami faqala in syi'ta fasumu wa in syi'ta fa'aftir. Artinya kira-kira begini: meriwayatkan kepada kami Abdullah ibnu Yusuf, mengabarkan kepada kami Malik ibnu Hisham dari Urwah, dari ayahnya, dari Aisyah radhiyallahu anha istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, annal Hamzah ibnu Amr al-Islami, bahwasanya sahabat Hamzah ibnu Amr al-Islami berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, a'assumu fis safari wa kana katsiras lisyami. Kata Hamzah begini, ya Rasulullah, apakah aku boleh berpuasa pada saat sedang melakukan perjalanan? Karena si Hamzah ini adalah salah satu sahabat yang paling banyak melakukan puasa wajib dan puasa sunnah ya. Banyak tuh maksudnya puasa sunnah. Kalau puasa wajib kan memang sudah waktunya sudah jelas. Faqala, maka Nabi berkata, in syi'ta fasum wa in syi'ta fa'aftir. Kata Rasulullah,
Kalau kamu mau puasa di dalam perjalanan boleh, kalau kamu mau batalin juga boleh. Ya. Cuma dalam hadis ini tidak dijelaskan apakah yang ditanyakan oleh sahabat Hamzah ini adalah puasa Ramadan atau puasa sunnah. Secara umum para ulama mengatakan ini bisa berlaku pada puasa wajib ya. Jadi ada rukhsah dalam perjalanan sesuai dengan ketentuan fikih. Apabila kita ingin melakukan perjalanan, boleh membatalkan puasa dan menggantinya di hari yang lain, tetapi juga boleh tidak membatalkan. Ya, sebagai penjelasan dari ayat 184 dan 185 surah Al-Baqarah. Pada hadis yang berikutnya, hadatsana Abdullah ibnu Yusuf akhbarana Malik Ibnu Syihab an Abdullah ibnu Utbah an ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja ila Makkah fi Ramadan. Oh, ini jelas ya. Fasama hatta balagul kadid aftara fa'aftara an-nasu qala Abdu Abdullah al-kadid ma baina asfan wa qadiyah. Kira-kira artinya begini, meriwayatkan kepada kami Abdullah ibnu Yusuf, mengabarkan kepada kami Malik dari Ibnu Syihab, dari Ubaidillah ibnu Abdullah, dari Utbah dari Ibnu Abbas, maksudnya Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja ilal Makkah, bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari kota Madinah ke Mekah, gitu ya, fi Ramadan, pada bulan Ramadan, pada saat puasa Ramadan maksudnya ya. Fasama hatta balagal kadid. Ketika Rasulullah pergi dari kota Madinah itu, posisinya Rasulullah sedang berpuasa Ramadan. Lalu sampai daerah yang namanya Kadid, belum tiba waktu maghrib, fa'aftara. Lalu Rasulullah membatalkan puasanya. Fa'aftara nas, maka semua yang ikut bersama Rasulullah juga membatalkan. Bapak-bapak sekalian, dalam kisah-kisah perjalanan Rasulullah di bulan Ramadan, Rasulullah itu beberapa hadis menjelaskan bahwa Rasulullah membatalkan puasa. Kalau ada hadis-hadis seperti ini yang Rasulullah menunjukkan keruksohan dalam beribadah maupun amaliyah lain, itu bukan berarti Rasulullah kagak kuat berpuasa ya Pak. Itu harus dipahami ya. Itu mau menunjukkan, Rasulullah mau menunjukkan kepada kita umat Islam bahwa ada keruksohan dalam beribadah, ada kebolehan dalam keringanan dalam beribadah yang bisa kita jalani karena berbagai sebab, tapi bukan karena Rasulullah nggak kuat. Itu Rasulullah dalam hadis-hadis lain dikatakan pernah Rasulullah melakukan perjalanan safar pada bulan Ramadan pada hari yang sangat panas, sampai saking panasnya itu semua sahabat yang ikut Rasulullah itu menutupi kepalanya dengan tangan karena memang panas banget. Dan pada hari itu tidak semua orang membatalkan puasanya kecuali Rasulullah sendiri yang kagak membatalkan gitu ya. Jadi ketika ada hadis-hadis yang mengatakan Rasulullah perjalanan ke kota Mekah atau ke kota lain dari Madinah pada bulan Ramadan, lalu di tengah perjalanan Rasulullah membatalkan puasa, itu bukan karena Rasulullah nggak kuat, itu karena Rasulullah mau mencontohkan bahwa ini boleh dilakukan pada keadaan ada uzur gitu. Sama halnya ketika ada hadis-hadis yang mengisahkan bahwa Rasulullah tetap bercumbu dengan istrinya Aisyah misalnya pada saat Aisyah sedang haid, datang bulan, dengan ditutupi oleh kain pada bagian sensitifnya. Kalau bapak-bapak menemukan hadis seperti itu, atau ada orang yang menjelek-jelekan dengan membawa hadis itu bukan karena Rasulullah nggak bisa menahan hawa nafsu, Pak. Ingat itu, ya.
Itu karena Rasulullah ingin mencontohkan kepada kita di kemudian hari bahwa dibolehkan kepada umat Islam untuk tetap bercumbu dengan pasangannya yang sah, baik pasangan yang istri yang pertama, yang kedua, yang ketiga, dan yang keempat gitu ya, boleh pada saat istri kita sedang berhalangan dengan cara seperti yang dilakukan oleh Rasulullah. Maksudnya itu ya, jadi bukan karena Rasulullah nggak bisa menahan nafsunya terus tetap bercumbu, bukan. Kita harus pahami itu ya. Sama halnya yang lebih jauh dari itu saya mau kasih contoh. Kan para orientalis pembenci Islam itu kan sering meledek Rasulullah ya. Rasulullah itu menikah sama seorang gadis muda yang berusia banyak versi, ada yang mengatakan 9 tahun, ada yang mengatakan 11 tahun. Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin. Lalu dicemooh. Kita mengerti tidak hikmah di balik itu, Pak? Bapak tahu tidak, Aisyah radhiyallahu an itu meriwayatkan lebih dari 1000 hadis yang berhubungan dengan rumah tangga. Bisa kebayang tidak kalau Rasulullah itu sama Ummu Salamah misalnya, yang udah umurnya 60 tahun, atau sama istri-istri lainnya yang dinikahi umurnya udah di atas 50 tahun. Karena ada beberapa dari 9 istri Rasulullah. Yang muda kan cuma Maria Al-Qibtiyah sama Aisyah. Yang lain kan nenek-nenek semua. Nenek-nenek itu bisa daya ingatnya seperti apa sih kuatnya? Kalau menghafal hadis-hadis Rasulullah. Maka dari itu untuk urusan rumah tangga sumbernya itu adalah Aisyah. Bagaimana Rasulullah di kamar. Siapa yang tahu perilaku Rasulullah di kamar kagak ada yang lihat. Yang paling lihat paling dekat adalah istrinya. Dan itu berlangsung cukup lama. Maka sumber referensi adalah istrinya. Maka Rasulullah perlu menikahi gadis muda yang daya ingatnya kuat dan cerdas. Untuk sebagai referensi bagi kita pada umat belakangan bertanya bagaimana Rasulullah bersikap kepada istrinya. Bagaimana Rasulullah kelembutannya sebagai seorang ayah dan sebagai seorang suami. Bagaimana sikap Rasulullah ketika istrinya menyediakan makan. Bagaimana sikap Rasulullah ketika dibangunkan oleh istrinya. Bagaimana sikap Rasulullah ketika akan melaksanakan sholat malam. Itu kan yang paling tahu adalah orang yang paling dekat. Maka yang paling dekat itu adalah istri. Dan yang paling daya ingatnya paling bagus adalah yang masih muda. Jadi pantas Aisyah dinikahi dalam usia muda. Bagaimana Rasulullah mandi wajib? Siapa yang tahu? Mengada yang ngintip. Mengada kali, kalau zaman dulu mah ada kali. Mandi orang Indonesia gitu. Kalau nabinya di Indonesia mah ketahuan. Bisa mandi di kali, banyak yang lihat. Di Madinah mana ada kali, sungai. Nggak ada. Itulah hikmahnya. Dan bapak-bapak jangan salah, Rasulullah itu sering mandi bareng sama istrinya, Pak. Bapak-bapak yang ada di sini belum tentu mandi bareng sama bini, betul nggak? Pernah nggak mandi bareng Pak sama bini, Pak? Pak Budi pernah mandi bareng sama bini? Saya sih suka Pak sama yang keempat. Canda ya Pak. Rasulullah suka mandi bareng sama bininya, Pak. Wah, kesannya kita kan, romantis banget nih, Rasulullah mandi bareng, bugil bareng dong. Maksudnya bukan itu. Mau menunjukkan bagaimana caranya Rasulullah itu menyiram, bagaimana mengurai rambutnya. Kadangkala Rasulullah dimandiin sama istrinya. Kadangkala Rasulullah ngemandiin istrinya. Tuh, ya. Gitu seperti itu, Pak. Jadi kita perlu tahu kenapa begitu. Karena Islam itu adalah ajaran agama yang paling sempurna. Bapak cari aja di kitab-kitab agama lain, ada kagak yang ngurusin masalah mandi? Enggak ada, Pak. Cuma ajaran Islam. Karena sempurna, maka harus dicontohkan. Karena Islam, kalau Al-Quran itu kan hanya global saja. Dicontohkan melalui hadis. Hadisnya adalah hadis amaliyah, yaitu perilaku Rasulullah dari A sampai Z. Yang bagian penting-pentingnya, yang bagian rumah tangga ya harusnya istrinya yang meriwayatkan, kurang lebih begitu. Ya, jelas ya Pak. Mari kita lanjutkan. Jadi kembali lagi,
Kalau Rasulullah sedang mencontohkan keruksohan sebuah ibadah, itu bukan karena Rasulullah lemah, karena mau mencontohkan bahwa ini boleh gitu, kurang lebih begitu. Baik, kita baca hadis berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Abdullah ibnu Yusuf, hadatsana Yahya ibnu Hamzah, an Abdurrahman ibnu Yazid, an Jabir, Annal Ismail ibnu Abdullah ibnu Ubaidillah hadasahu an Ummi Darda an Abi Darda radhiyallahu an qala kharajna ma'a Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'dal asfarihi fi yaumil harin hatta yudau rajulu yadahu ala ra'sihi min sidatil harin wa ma fina sha'imun illa ma kana Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Ibnu Rawah. Nah, ini contohnya ya Pak. Meriwayatkan kepada kami Abdullah ibnu Yusuf, meriwayatkan kepada kami Yahya ibnu Hamzah dari Abdurrahman, dari Yazid, dari Jabir, dari Ismail ibnu Ubaidillah, bahwasanya meriwayatkan Ummi Darda dari Abi Darda radhiyallahu an qala kharajna ma'a Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Darda, kami keluar pergi bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ba'dil asfari fi yaumin harin, pada suatu hari dalam sebuah perjalanan di hari yang sangat panas. Ini saya ceritain tadi. Hatta yada'u rajulu yadahu ala ra'sihi, sampai setiap orang yang ikut bersama Rasulullah itu megangin kepalanya saking panasnya udara, Pak. Mungkin karena panas pusing kali kepalanya, ditahan itu hawanya, hawa panas. Ala ra'sihi min sidatil harri, karena saking panasnya. Asyidah itu paling panasnya udara pada waktu itu. Wa ma fina sha'imun, pada hari itu yang ikut bersama Rasulullah tidak ada yang berpuasa. Illa makana Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali Nabi sendiri yang puasa. Ya. Jadi tadi ada hadis yang mengatakan bahwa Rasulullah di tengah perjalanan ke Mekah membatalkan puasanya. Tapi ada juga hadis yang mengatakan pernah Rasulullah melakukan perjalanan dengan para sahabat pada hari bahkan yang sangat panas, Rasulullah tidak membatalkan puasa, padahal semua yang ikut itu membatalkan puasa ya. Nah, kalau kita lihat, itu yang menunjukkan ya Pak, bahwa Rasulullah itu membatalkan puasa bukan karena dia tidak kuat gitu loh ya, tapi karena ingin memberikan contoh bahwa boleh ada keruksohan bagi orang yang melakukan safar untuk membatalkan puasanya. Tapi kalau kita masih kuat, ya jangan dibatalin Pak puasanya ya. Kan dulu ada orang, ketika saya cerita, saya pulang kampung gitu ke Pekalongan, Jakarta Pekalongan kan nggak jauh ya Pak. Cuma hari itu mau panas sekali Pak. Waktu itu tol itu belum jadi, tol Trans Jawa ini, di jalan biasa itu. Terus jalannya dari Pamulang ke Pekalongan tuh yang jaraknya dekat begitu aja 28 jam Pak. 28 jam, saking macetnya. Itu pun saya sebelum berangkat WA Pak Joko dulu. Pak Joko tuh orangnya ada. Pak Joko, gimana keadaan? Saya mentok di Cikampek jam berapa tuh? Kalau nggak salah jam 11 malam atau jam 12 malam. Udah dia berangkat duluan nih. Berangkatnya habis Isya apa habis Tarawih gitu. Waduh berat nih. Saya berangkat habis subuh. Oh, jam 12 siang masih di Cikampek juga. Mungkin Pak Joko nggak jauh dari saya, kayaknya mentok itu. Panas sekali tuh, saking panasnya kita kalau keluar lagi ke pom bensin pakai handuk kita siramin air, keadaannya sama sekali. Itu ada yang ngomong di tempat saya di Pekalongan, baik kakak-kakak sepupu, kamu nggak batalin puasa? Saya bengong, hah? Kok batalin puasa? Saya bilang gitu, puasa aja, kenapa kudu dibatalin gitu loh ya. Jalannya pakai mobil, kagak naik ontak, kecuali gue jalannya naik ontak baru. Jadi banyak orang yang ngebatalin, mungkin tidak memahami ayat surah Al-Baqarah ayat 184.
Bunyinya kan wa man kana minkum maridhan aw ala safarin fa iddatu min ayamil ukhra. Dipahamin ya Pak? Wa man kana minkum maridhan aw ala safarin fa iddatu min ayamil ukhra. Barang siapa yang sakit dan berada di dalam perjalanan, fa iddatu min ayamil ukhra, boleh diganti di hari yang lain. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Khusus untuk yang sakit yang tidak memungkinkan mengganti di hari yang lain, boleh membayar fidyah. Ya, bahkan ada ulama-ulama fikih yang mengatakan puasa tetap diganti, fidyah tetap dibayar. Ya, tetapi ada kalimat di belakang yang harus bapak-bapak tahu. Wa man tatawwa khaira fa huwa khairulah. Ini bagian ini harus dipahami. Barang siapa yang dengan kerelaan untuk mentaati hukum Islam, maka itu lebih baik baginya. Jadi walaupun ada keruksohan, ada keringanan, sebaiknya jangan dibatalin, kurang lebih begitu. Ya, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Jadi walaupun berat, kalau bisa puasanya jangan dibatalin, walaupun boleh, gitu kurang lebih begitu. Wa antasumu khairul lakum, karena kalau kamu tetap berpuasa, apalagi cuma sekedar jalan di Jawa ini, khairul lakum itu jauh lebih baik bagimu in kuntum ta'lamun, kalau kamu memahami. Mungkin karena kita agak paham jadi kita batalin ya, itu ya. Jadi jangan serta-merta oh ada keruksohan berarti boleh, emang boleh, cuma ayatnya berbunyi begitu, wa antasumu khairul lakum min kuntum ta'lamun. Kalau kamu berpuasa walaupun panas, kalau masih bisa berpuasa ya puasa, jangan dibatalin. Itu jangan mengatakan ya kalau saya dalam perjalanan berarti saya harus batalin, enggak begitu cerita ayatnya itu ya. Itu saya kasih contoh yang paling simpel tuh. Waktu pulang kampung, padahal pulang kampungnya kagak jauh, memang macet banget. Saya masih ingat banget sih, saya WA Pak Joko tuh, Pak gimana Pak? Berhenti Pak, ubay mentok kata gitu. Ya, sampai kampung ada yang nanya, kenapa nggak batalin puasa? Ah, kok batalin puasa? Saya bingung pernyataan itu. Ya, mungkin karena pemahamannya seperti itu. Kalau dalam perjalanan, berarti batalin puasa di atas 90 kilo. Ya. Aturannya bukan anjurannya justru harus berpuasa Pak. Wa antasumu khairul lakum, ingat itu ayatnya berbunyi begitu, berpuasa lebih baik daripada dibatalin, walaupun dibatalin boleh, itu ceritanya. Paham ya Pak? Baik, kita lanjutkan hadis berikutnya. Karena Rasulullah memang pernah membatalin, tapi juga pernah tidak. Bahkan dalam suatu hari yang sangat panas pun Rasulullah tidak membatalkan puasanya dalam sebuah perjalanan. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis berikutnya, hadatsana Adam, hadatsana Syu'bah, hadatsana Muhammad ibnu Abdurrahman al-Ansari qala sami'tu Muhammad ibnu Amr ibnu Hasan ibnu Ali an Jabir ibnu Abdullah radhiyallahu anhuma qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi safarin fara'a zihaman wa rajulan qad dhulala alaihi faqala ma hadha faqalu sa'imun faqala laisa minnal birri saumun fis safar. Nah, ada lagi kasus begini kurang lebih ya. Meriwayatkan kepada kami meriwayatkan kepada kami Syu'bah, meriwayatkan kepada kami Muhammad ibnu Abdurrahman al-Ansari, dia berkata sami'tu Muhammad ibnu Umar, aku mendengar Muhammad ibnu Umar al-Hasani berkata dari Ali, dari Jabir, dari ibnu Abdullah, Rasulullah dalam sebuah perjalanan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi safar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang dalam perjalanan, fara'a zihaman, lalu Rasulullah menjumpai orang-orang yang sedang berjalan juga tapi rame, ya, satu gerombolan lah kira-kira itu, satu kafilah. Wa rajulu qad zilalun alaihi, di antara rombongan itu ada seorang laki-laki yang dipayungin. Lalu Rasulullah bertanya, mahada, kenapa itu orang dipayungin? Dari seluruh kelompok orang itu dia doang yang dipayungin.
Faqalu, maka orang-orang itu berkata, as-shaimun, ini orang lagi puasa karena suasana panas, jadi kita payungin di antara kita nih, dia doang yang puasa nih, kurang lebih kira-kira begitu. Lalu Rasulullah berkata begini, faqala, Rasulullah berkata, laisal minal birri saumun fis safar. Kalau begitu keadaannya, jadi ngerepotin, bukanlah sebuah kebaikan melakukan puasa di dalam sebuah perjalanan, gitu, ya. Jadi maknanya adalah dalam kasus yang lain Rasulullah tetap berpuasa, tetapi kalau keadaannya udah darurat, ya udah batalkan aja. Bahkan Rasulullah mengatakan bukanlah sebuah kebaikan memaksakan berpuasa di dalam sebuah perjalanan kalau memang berat, gitu, ya. Itu contoh-contoh hadis-hadis yang pada suatu tertentu kita boleh membatalkan sebagai rukhsah, tetapi pada keadaan tertentu sebaiknya kita tetap berpuasa. Itu untuk memahami makna ayat surah Al-Baqarah 184 dan 185 mengenai kebolehan membatalkan puasa di dalam perjalanan. Kalau dalam keadaan sakit beda lagi pemahamannya, ya Pak. Berikutnya, hadis yang berikutnya adalah ada sana Abdullah ibnu Maslamah an Malik ibnu Humaid an Tuwail an Anas ibnu Malik qala kunna nusafiru ma'a Nabi sallallahu alaihi wasallam falam ya'ibu sa'imu ala muftiri walal muftira ala sa'imi. Nah, ini hadisnya jelas. Kalau ini penjelasannya adalah kata Anas bin Malik, kunna nusafiru ma'a Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami pernah suatu waktu melakukan perjalanan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam bareng-bareng rame-rame. Kata Anas bin Malik, falam ya'ibu sha'imu ala muftiri. Jadi dalam rombongan itu ada yang puasa, ada yang membatalkan puasanya. Ada yang tetap berpuasa dan ada yang membatalkan puasanya. Kata Anas bin Malik, di antara rombongan kami itu tidak ada yang saling meledek atau tidak ada yang saling nyinyir, atau bahasa keren zaman sekarang kagak ada yang saling julid, gitu ya. Yang puasa mah puasa, yang membatalkan mah yang membatalkan, gak ada masalah, gitu ya. Fala ya'ibir sha'imu alal muftiri walal muftiru ala shaimi. Tidak saling nyinyir, tidak saling meledek orang yang tetap berpuasa di dalam rombongan itu terhadap orang yang sudah membatalkan. Demikian pula orang yang membatalkan tidak meledek orang yang tetap berpuasa, ya. Itu kebolehan kita membatalkan puasa karena dalam perjalanan. Itu hadis-hadis yang menggambarkan tentang rukhsah membatalkan puasa. Tetapi kalau kita kembali kepada ayat tadi yang kita bahas, berpuasa tetap lebih baik, walaupun boleh membatalkan dan menggantinya di hari yang lain, gitu ya. Baik, satu lagi hadis yang terakhir. Hadatsana Musa ibnu Ismail, hadatsana Abu Awanah an Mansur an Mujahid an Tuwais an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqala kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal madinati ilal Makkah fasama hatta balaga usfanan sumadai bima'i fa'arfahu ila yadaihi liyurayatin nas fa'aftaru hatta qadimul Makkah wa dhalika fi Ramadan. Fakana Ibnu Abbas yaqulu qad sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa aftaru faman sa'a sama wa man sa'a aftara. Jadi artinya kurang lebih begini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan perjalanan dari Madinah ke Mekah pada bulan Ramadan. Belum sampai Mekah, kira-kira menjelang sore, belum waktunya maghrib, Rasulullah minta dibawakan air. Lalu dikasih air, farafa'ahu ila yadaihi, airnya itu diangkat tinggi-tinggi oleh tangannya biar dilihat oleh seluruh yang ikut. Mungkin waktu itu kan di atas onta atau di atas unta ya, biar dilihat gitu. Liyuriyati nasa, biar dilihat oleh manusia. Fa'aftara, lalu Rasulullah membatalkan puasanya, minum.
ya, di udah agak sore gitu ya. Itu bahwa Rasulullah sengaja biar dilihat nih, gue batalin puasa nih. Kembali lagi maksudnya adalah untuk menunjukkan, bukan karena Rasulullah agak kuat ya, untuk menunjukkan bahwa boleh membatalkan puasa di hari yang dan diganti di hari yang lain dalam keadaan safar. Lalu Ibnu Abbas mengatakan, wa aftaru paman sa'a wa samu wa man sa'a. Kata Ibnu Abbas melanjutkan hadis ini, barang siapa yang dalam perjalanan, kalau dia ingin membatalkan puasanya boleh, tidak membatalkan juga boleh, gitu ya. Bapak-bapak sekalian, jadi itu hadis-hadis yang menjelaskan rukhsah dibolehkannya membatalkan puasa apabila kita di dalam perjalanan. Tapi sekali lagi sebaiknya tidak dibatalkan karena berpuasa lebih baik daripada membatalkannya, walaupun membatalkannya adalah dibolehkan dalam hukum Islam. Saya kira itu. Kalau ada pertanyaan saya persilahkan. Kalau tidak ada, kita sudahi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.